Halo Bang Bro, kalian mungkin saja sudah mendengar ungkapan hidup tak selalu semulus drama Korea, yang menggambarkan realitas yang berbeda dari gambaran gemerlap seperti drama Korea. Meski sukses membuat penggemar K-pop bermimpi, kehidupan di Korea Selatan juga sebenarnya tak seindah yang ditampilkan di layar kaca. Banyak orang menganggap Korea Selatan pandai memoles citra diri karena kenyataan kehidupan di sana itu sangatlah berbeda dari yang ditampilkan dalam drama layar kaca tersebut. Di balik itu semua terdapat rahasia tersembunyi yang tidak ditampilkan di media. Seperti apa? Temukan jawabannya pada video berikut. Seoul, ibu kota Korea Selatan, merupakan kota yang dijuluk kita pernah tidur dan menjadi salah satu kota terpadat di dunia. Aktivitas publik yang sibuk dan kehidupan malam yang semerak adalah bagian dari daya tarik kota ini. Tapi tak hanya kotanya, warganya pun menjadikannya sebagai negara dengan penduduk paling kurang tidur di dunia. Pada tahun 2022, Korea Selatan juga dilaporkan sebagai negara dengan tingkat konsumsi alkohol tertinggi di Asia, mencapai 16 liter per kapita per tahun. Budaya minum ini tidak hanya melibatkan konsumsi minuman biasa, tetapi juga minuman beralkohol lokal seperti soju, yang semakin populer secara global. Menurut data Euromonitor tahun 2014, rata-rata konsumsi minuman keras di Korea Selatan mencapai 13,7 gelas per minggu per orang, jauh melampaui Rusia di posisi kedua. Soju, minuman alkohol nasional Korea Selatan, menguasai sekitar 97% pasar minuman beralkohol di negara ini. Konsumsi alkohol yang tinggi ini menjadi bagian integral budaya dan kehidupan sosial di Korea Selatan, menjadikan kehidupan malam di Seoul dan kota-kota lainnya sebagai pengalaman yang unik dan dinamis. Di sini ada berbagai distrik hiburan yang memiliki karakteristik dan daya tarik tersendiri. Mulai dari Hongda, terletak dekat dengan Universitas Hongik, yang menjadi destinasi utama bagi anak muda dan penggemar seni. Daerah ini dikenal dengan suasana yang muda dan dinamis, penuh dengan kafe, toko-toko indie, dan galeri seni. Di malam hari suasana berubah menjadi lebih hidup, dengan adanya bar, klub, dan pertunjukan musik live. Hongda yang street menjadi pusat keramaian dengan berbagai jenis musik, seperti indie, elektronik, hip-hop, dan acid jazz. Acara khusus seperti Club Day pada Jumat terakhir setiap bulan menawarkan kesempatan untuk mengunjungi berbagai klub dengan satu tiket masuk, menambah daya tarik bagi pengunjung lokal dan turis. Lalu ada Gangnam yang makin terkenal berkat lagu Oppa Gangnam Style. Adalah distrik yang menampilkan kemewahan dan gaya hidup modern, dengan klub-klub kelas atas, restoran mewah, dan bar koktel yang elegan. Di sini ada klub Octagon, yang sejak 2014 selalu masuk dalam 10 besar klub malam terbaik dunia versi DJ Mag, karena menyediakan lantai dansan luas, DJ International, dan adalah chamber dengan koleksi minuman eksklusifnya. Harga masuk dan minuman di Gangnam memang lebih mahal, namun pengalaman pesta yang ditawarkan itu sangat memuaskan, kata orang-orang. Berikutnya ada Itaewon yang dikenali sebagai tempat peleburan budaya di Seoul, menarik penduduk lokal, ekspatriat, dan turis. Distrik ini pun terkenal dengan beragam kuliner internasional, fashion, dan kehidupan malamnya yang tak kalah dinamis. Glam Lounge adalah salah satu tempat populer di Itaewon, yang menawarkan suasana mewah, multikultural, dan penampilan DJ-DJ internasional. Meskipun saat ini prostitusi ilegal di Korea Selatan masih ada sekitar 15 distrik red light. Salah satunya Yeongdongpo yang beroperasi secara sembunyi-sembunyi. Undang-undang anti-prostitusi sebenarnya sudah diberlakukan sejak tahun 2004, setelah insiden tragis yang menewaskan 14 pekerja kunang-kunang, mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap perdagangan kunang-kunang. Distrik Red Light dipenuhi dengan rumah bordil bergaya etalase toko dan tetap menjadi bagian dari realitas kehidupan malam kota. Meskipun ada upaya penegakan hukum, pada intinya, jika mencari kehidupan malam, memang Seoul lah tempatnya. Di sini ada banyak klub selain yang kami sebutkan tadi, yang tentunya gak kalah ramenya.
Namun, penting bagi pengunjung untuk memahami aturan dan etika saat clubbing di Seoul. Beberapa klub seperti Club Face memperlakukan aturan ketat terhadap perilaku tamu dan bahkan memiliki kebijakan melarang orang asing untuk masuk. Beberapa klub menolak masuk orang asing dengan alasan keamanan dan perbedaan budaya. Meskipun alasan ini seringkali mencerminkan diskriminasi rasial dan profiling rasial yang membuat banyak orang marah. Kasus diskriminasi di klub-klub Seoul telah menjadi perhatian media internasional. Kadang mereka melarang masuk orang asing karena kekhawatiran terhadap penyakit atau perilaku buruk masa lalu. Tak kalah menarik adalah keberadaan norebang atau ruang karaoke. Norebang adalah tempat di mana orang-orang bisa bernyanyi bersama teman-teman dalam ruangan pribadi. Tempat ini memainkan peran penting dalam sosialisasi dan kencan di Korea Selatan. Karena buka 24 jam. Terdapat berbagai jenis norabang. Norabang standar biasanya menawarkan ruangan dengan kapasitas 2 hingga 15 orang dan mengenakan biaya sekitar 20.000 hingga 50.000 won per jamnya atau sekitar 330.000 hingga 825.000 rupiah. Tempat ini seringkali menyediakan minuman dan makanan dan beberapa bahkan mengizinkan alkohol. Norebang ini ideal untuk pesta dan acara kumpul-kumpul. Selain itu ada juga koin norebang yang semakin populer terutama di kalangan pelajar. Dan bagi mereka yang pengen bernyanyi sendiri, koin norebang mengenakan biaya per lagu. Dengan harga 1.000 won atau sekitar 16.500 rupiah. Dan biasanya cukup untuk 1 hingga 4 lagu. Tempat ini sering ditemukan di lokasi strategis seperti stasiun kereta dan pusat-pusat perbelanjaan. Untuk pengalaman yang lebih mewah, terdapat norebang seperti Sunorebang di Hongdae, yang menawarkan ruangan-ruangan dengan jendela besar dan desain unik. Budaya kafe 24 jam juga sangat populer di sini. Kafe-kafe ini memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan profesional warga Korea Selatan. Menyediakan tempat yang nyaman dan aman untuk bekerja, belajar, dan bersosialisasi sepanjang malam. Banyak kafe di Seoul yang menyediakan fasilitas seperti Wi-Fi gratis, stop kontak untuk perangkat elektronik, dan suasana yang tenang untuk mendukung produktivitas. Variasi tema kafe di Seoul itu sangatlah menarik dan beragam. Salah satunya adalah kafe hewan, di mana pengunjung bisa menikmati kopi sambil berinteraksi dengan hewan seperti kucing, anjing, dan bahkan ada domba atau rakun. Harga masuk ke kafe hewan biasanya sekitar 8.000 hingga 15.000 won, atau sekitar 132.000 hingga 248.000 rupiah yang sudah termasuk dengan minuman. Kafe belajar atau study cafe juga sangat populer, terutama di dekat kampus dan sekolah. Kafe ini menyediakan lingkungan yang tenang dan nyaman untuk belajar dengan harga sewa ruang mulai dari 500 won per jam atau sekitar 33 sampai 58 rupiah. Kafe-kafe ini biasanya beroperasi tanpa staf, sehingga pengunjung bisa melakukan registrasi dan layanan secara mandiri. Terdapat juga kafe buku, di mana pengunjung bersantai dengan secangkir kopi dan membaca buku atau komik. Serta kafe-kafe bertema lainnya, seperti kafe bunga, kafe hanok atau rumah tradisional Korea, dan kafe karakter yang menawarkan pengalaman unik dan instagramable. Sekarang mari kita lihat kehidupan malam LGBTQ+ di Seoul yang berpusat di sekitar area Jongno dan Itaewon. Keduanya telah dikenal sebagai tempat pelindungan bagi komunitas LGBTQ+ di kota ini. Jongno Songga dengan sekitar 100 bar yang melayani komunitas ini menjadi pusat bagi gerakan hak LGBTQ+ di Korea Selatan. Tempat ini tidak hanya menawarkan bar dan klub, tetapi juga menjadi simbol ketahanan dalam menghadapi diskriminasi. Di Itaewon sendiri, ada yang dikenal dengan Homo Hill, merupakan pusat hiburan malam LGBTQ+ lainnya yang terkenal di Seoul. Daerah ini yang juga merupakan rumah bagi banyak kelompok etnis minoritas, telah berkembang menjadi tempat yang lebih liberal dan inklusif dibandingkan dengan daerah lainnya di Korea Selatan. Sejak zaman Perang Korea, Itaewon ini memang telah menjadi tempat rekreasi bagi tentara Amerika Serikat,
yang telah berkembang menjadi kawasan dengan banyak bar dan klub yang melayani komunitas LGBTQ+. Tapi kehidupan malam di Seoul tidak hanya terkenal dengan klub dan barnya, tapi juga ada kok berbagai aktivitas non-alkohol yang menarik. Salah satu tempat yang populer adalah rumah sauna tradisional Korea atau Jimjilbang yang buka 24 jam. Di Jimjilbang, pengunjung bisa menikmati berbagai ruang sauna dengan suhu yang bervariasi, mulai dari yang sangat panas hingga yang dingin. Selain itu, mereka juga bisa mencoba berbagai pengalaman unik, seperti memakai handuk gulung di kepalanya atau menikmati telur kukus tradisional. Jimjilbang juga menjadi pilihan akomodasi murah bagi wisatawan yang tidak keberatan berbagi kamar dengan banyak orang. Tempat nongkrong populer lainnya adalah PC Bang alias Warnet Game yang buka 24 jam. PC Bang ini adalah tempat di mana pengunjung bisa bermain game dengan komputer berperforma tinggi yang dirancang khusus untuk gaming. Selain menjadi tempat favorit bagi para remaja dan pemuda, PC Bang juga menjadi tempat berkumpul untuk bermain game kompetitif. Pengalaman bermain di PC Bang semakin menarik dengan adanya makanan dan minuman yang bisa dipesan langsung di tempat, dari mie instan hingga hidangan seperti ramen. Pasar malam di Seoul juga menawarkan pengalaman yang gak kalah menariknya. Pasar malam Dongdaemun, Yeongdong, Namdaemun, dan Gwangjang adalah beberapa yang paling terkenal. Pasar ini buka hingga larut malam, bahkan 24 jam. Dan menawarkan berbagai macam bayaran mulai dari pakaian, aksesoris, hingga jajanan street food. Nah Bang Bro, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik yang akan berbeda dari ini. Untuk itu tetap dukung saluran ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa juga untuk bagikan ke teman-teman kalian, agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu.